Ini menjelang habis Lebaran gitu ya. Mohon maaf lahir batin. Terus habis itu selamat Idul Fitri juga untuk teman-teman yang merayakan. Nah, kita kebetulan hari ini sebetulnya topiknya pas banget ya teman-teman gitu. Ini pasti kebayang deh, habis Lebaran gitu ya, habis cuti gitu ya, terus habis itu belum pernah buka kalender lagi gitu ya. Nah, begitu buka, kok kenapa ya undangan meetingnya banyak berjubel-jubel gitu ya, ada yang double-double segala macam. Nah itu kan mungkin bikin sakit kepala gitu ya. Febri pernah ngalamin gitu juga nggak, Febri? Parah, Apalagi ngalamin. parah. Apalagi ada tanggal merah banyak lagi di bulan ini. Numpuk-numpuk pasti. Iya benar, tanggal merah banyak numpuk-numpuk gitu ya. Nah jadi hari ini kebetulan nih kita kedatangan gitu ya seorang speaker yang pengalamannya banyak banget nih sebetulnya gitu ya teman-teman ya. Jadi pernah di Faith, terus pernah di Mobile Premier League gitu, jadi pernah di e-sport juga, terus habis itu pernah di Zenroom, pernah di Glints, dan terakhir di Lingo Ace. Nah ini nggak ngadi-ngadi nih pengalamannya gitu ya, karena banyak pengalaman di berbagai perusahaan. Itu pasti style gaya diskusinya juga beda-beda gitu ya, cara ngundang meetingnya beda, diskusi meetingnya beda gitu, dan pasti eh, kesimpulannya gitu ya, istilahnya follow up meetingnya juga gayanya akan beda-beda. Jadi ngobrol kita yang keempat gitu ya hari ini akan ngebahas soft skill tentang meeting gitu ya. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, yuk kita panggil ya Mas Raffi. Selamat malam Mas Raffi. Oh, halo Mas Mark. Selamat malam. Gimana kabarnya Mas? Baik, baik. Sangat baik. Rapi loh, ini tampilannya ya. WFO, WFH? Ini WFH sekarang. Tapi kebetulan tadi baru pulang dari kantor. Jadi Oh, masih rapi-rapi gitu. luar biasa ya WFH tapi ngantor. Karyawan teladan. Sebenarnya kayak hybrid gitu. Jadi kayak Oh, ya boleh masuk, boleh enggak. Jadi kayak lumayan lah. Cari suasana baru ke kantor. oke. Sip. Nah, ini kayaknya partisipasinya juga mulai banyak nih, Mas. Mungkin kita sambil mulai aja materinya gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa disambung di setelah materi gitu ya. Nanti boleh di chat juga ya teman-teman ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Oh, Thank you. aku mulai share screen ya. Ya, ini udah kelihatan belum ya? Aman, Mas Raffi. Oke, aman. Oke, pertama-tama perkenalkan, halo semuanya, aku Raffi, bisa nama panjangnya Raffi Maulana, biasa dipanggil Raffi. Kali ini berkesempatan buat sharing tentang how to run a better meetings for product managers. Alright, so first of all, kenal maka kata sayang, benar. Perkenalkan, aku sekarang ada di Product Growth at Lingo Ace. Jadi untuk beberapa pengalaman sebelumnya tadi udah sempat di-mention juga sama Komark, sama Mas Rizky juga tentang previously I was working di Mobile Premier League as a data analyst, tapi itu masih kayak under product team juga. Terus tahun 2020 moving on to revenue management analyst, working on a product analytics, revenue analytics, pricing. Terus I was moving on to Glens as a product analyst, so I was the first product hire juga, product analytics hire di sana, kayak setting up analytics, terus growing the team, kayak gitu-gitu. Sekarang ada di Lingo Ace sebagai product growth, so mainly product analytics juga. Alright, sesuai topiknya, sebenarnya cukup excited dengan topik ini karena lagi relevan banget sekarang. Betul, sekarang kan kayak yang sudah sempat di-mention juga, pasti setelah kita liburan banyak, apalagi bulan Mei itu paling banyak tanggal merahnya ya. Jadi kayak meeting, yang namanya meeting tuh kita udah padat banget.
Oke. Terus as a background juga, I'm actually excited karena di product team yang sekarang aku lagi kerjain ini kayak we're working on a global company, jadi kayak product team ada di Singapura, terus kayak engineers di China, some business leader di US, jadi kayak time difference tuh making all the schedules getting tight juga. Kayak kita tuh harus benar-benar making all the times efektif dan juga brief gitu. Nah, untuk topik di hari ini kita bagi jadi 4. Yang pertama kita bakal bahas tentang work efficiency. So like kita bakal samain juga dulu mindset tentang how we work as an efficient team members or leaders. And then yang kedua kita bakal bahas 8 rules to prevent time wasting meetings, kayak poin-poin penting apa aja. Terus yang ketiga kita bakal bedah minutes of meetings dari pre-meeting, meeting, dan juga post-meeting. Terus yang terakhir, kita bakal bahas tentang study case juga. Alright. Nah, sesuai gambarnya nih, biasanya teman-teman yang working in the product, yang jadi PM, pasti udah kenal banget sama kalender yang numpukin ini. Kalau lihat dari gambarnya, jadi kayak the truth is under the paper. Gini nih, kayak working as a PM tuh, we have a very tight schedule. Jadi kita harus samain perspektif tentang work efficiency. Nah, pertama-tama kita mau nyamain dulu nih mindsetnya. Biasanya kalau teman-teman berpikir tentang work efficiency, kita bakal berpikiran tentang as an individual, how do I contribute as effective as I can. Terus kayak gimana caranya me as an individual bisa kayak save time dalam schedule hariannya. Tapi sebenarnya the truth is kita tuh working as a team. Jadi kayak meeting is part of our team sport juga. Jadi kayak sebenarnya kalau kita berpikir tentang we save 10 minutes of our time dalam meeting, sebenarnya kalau misalnya meeting kita ada 5 orang, we actually save 40 minutes of others time juga. Jadi kayak kayak the correct way to have the mindset of work efficiency, kayak gimana caranya kita bisa meminimalisir waktu orang lain juga instead of kita doang. Karena there's a bigger impact gitu. Terus next kita bakal bahas ke poin utamanya nih tentang 8 rules to prevent time wasting meetings. Jadi as disclaimer juga, ini sebenarnya nggak harus directly ke produk doang nih. Jadi ini bisa apply ke marketing or business development. Kayak semua tim pasti bakal ngerasain nih. Dan kita nih ngambil dari salah satu CEO-nya Hotjar yang kemarin sempat ngerilis tentang meeting culture di Hotjar tuh kayak gimana. Dan menurut aku ini menarik banget sih. Karena membuka perspektif lain tentang how we make an efficient meetings. Oke, tanpa berlama-lama, yang pertama, ini poin yang paling penting. Sebelum kita having an effective meeting, pertanyaan pertama adalah, is this meeting should exist at the first place? Kayak sebenarnya kita harus nggak sih buat topik ini dijadikan sebagai meeting? Kadang-kadang kayak dari kalender, dari pagi sampai sore, yang kita lihat tuh banyaknya check-in or ternyata ada status update dari business leader, terus kayak sharing, which is those kind of meetings sebenarnya bisa kita ganti jadi async aja kayak gitu, jadi offline aja kayak kita lewat chat kayak gitu-gitu. Jadi kayak let's try to minimalize hal-hal yang sebenarnya nggak harus kita jadi meeting, kita jadikan offline. Salah satu contohnya check-in meetings. Biasanya kan kita ada daily stand up, kayak daily check-in. Kita bisa ganti jadi kayak sharing aja di satu group channel kayak gitu, kayak what I've been working yesterday. Jadi ini sebenarnya apa yang aku gunakan, kayak culture yang aku pakai ketika working di Glens kemarin. Jadi kayak what I've been working yesterday, kita udah ngelakuin apa aja nih di hari kemarin. Terus yang kedua, what I'll be working today.
oke, gue mau ngapain aja nih di hari ini dari pagi sampai sore. Terus yang ketiga, any blockers. Ada nggak sih yang sebenarnya perlu dibahas sama orang lain, atau misalnya is there any unblocking needed from our direct report kayak gitu. Kalau nggak ada, oke, Don kita tahu, sama-sama tahu. Nanti mungkin di sorenya kita bisa cek lagi ada yang perlu dibantu atau misalnya ada yang perlu dibahas lagi kayak gitu. Jadi kan sebenarnya yang biasanya dipakai buat 30 menit atau 15 menit di call, atau misalnya nunggunya dulu kan orang-orang lain join ke meeting, bisa diganti jadi kayak mungkin 2 atau 3 menit buat ngetik kayak gini doang. Oke, yang kedua, no one to many presentations. Jadi ideally a meeting tuh digunakan untuk discussion, digunakan untuk Q&A, atau misalnya gathering feedback, instead of kayak kita sharing tentang me as a product analyst I just made a new analysis tentang misalnya retention of the product kayak gitu. Terus kita sharing lama 30 menit habis, terus kayak ujung-ujungnya mungkin cuma 15 menit buat Q&A, which is nggak efektif gitu kan. Jadi hal-hal yang kayak gini bisa sebenarnya kita share sebelum meeting. Material-material itu perlu kita share sebelum meeting. Jadi ketika kita meeting, kita emang cuma purely discuss the content aja. Kayak it also impact kayak kualitas dari meetingnya juga gitu. Poin yang ketiga, pre-work is key. Jadi sebenarnya sebelum meeting kita tuh harus ada yang namanya pre-reading material. Ini related to nomor 2 yang tadi ya. Material tuh kita harus share dulu sebelum meeting. Jangan sampai kita bahas materi, kita kayak digesting materi dulu, kita habis waktu buat baca dulu materinya, dan akhirnya pertanyaan-pertanyaan yang muncul juga kayak pertanyaan yang muncul on the spot, bukan yang kayak udah kita pikirin dari lama. Terus yang kedua, agendanya set in advance, jangan dadakan kalau bikin schedule. Terus yang ketiga, clear objective. Oke, kita buat meeting hari ini jam segini, berapa menit, tujuannya buat ini, kayak gitu. Terus yang keempat, conclude the meeting when the objective is reached. Jadi kadang-kadang ini cukup frequently happen kalau misalnya kita udah bahas tentang kita product release timeline tanggal segini. Terus tiba-tiba ada yang nyeloteh lah, gimana kalau tentang isu produk ini, gimana kalau tentang isu produk itu. Nah, itu kan sebenarnya expanding the topics yang sebenarnya kita udah set dari awal, kalau sebenarnya objektifnya buat meeting ini cuma sampai A aja, nggak sampai C, D, E, kayak gitu. Jadi kayak once objektifnya beres, end the meeting, kayak gitu. Yang kelima, time box discussion and devote to 30 minutes meetings. Kalau teman-teman yang biasanya pakai Google Meet, biasanya kan kalau kita klik ke schedule-nya, itu langsung ke format 1 jam. It somehow psikologi physiological thinking kalau misalnya meeting tuh formatnya kita 1 jam, padahal sebenarnya kita sesuaikan lah dengan konten atau topik yang sebenarnya kita mau bahas kayak gitu. Jadi always make a default 30 minutes meetings. Terus yang kedua tentang time box discussion. Jadi misal kita set meeting 30 menit. Kita pakai 6 menit pertama untuk bahas apa, misalnya previous actionables. Terus 6 menit selanjutnya buat bahas topik A. 6 menit selanjutnya buat bahas topik B and so on. Kayak gitu. Jadi kayak meeting kita juga terstruktur selain dari efektif gitu. Nah, yang selanjutnya no decisions by committee. Maksudnya apa? Jadi biasanya meeting berlama-lama itu karena kayak kita tuh nggak punya exact decision maker. Jadi apa yang sebenarnya disebutkan oleh CEO-nya Hotjar tadi itu, kenapa kita harus punya satu single decision maker, karena pertama every decision harus punya authority juga. Jadi ketika misalnya kita melakukan, kita decide that the product pricing itu harganya segini, kayak gitu. Nah nanti kalau misalnya kita review who's accountable for this kind of decision,
nanti kan siapa yang bakal bikin next plan-nya kayak gitu. Jadi bukan artinya kayak every decision is an authoritarian decision, tapi decisions tuh adanya meeting itu kayak kita gather feedback kayak gitu. Tapi kita udah clear dari awal kalau misalnya ini goalnya buat gathering feedback dan juga decisionnya bakal ini kayak gitu. Siapa decision makernya? Nah, buat yang ketujuh, calendar shouldn't postpone important decision. Nah, biasanya nih ada beberapa important decision yang sebenarnya ini kita harus banget nih nentuin decision ini hari ini juga. Tapi karena semua orang kalendernya full, ya udah besok deh atau misalnya minggu depan deh yang jadwalnya pas sama semua orang. Kayak if meetingnya emang cuma buat nentuin decision itu aja and we didn't require much pre-reading material and so on, ya udah ajak call semuanya aja beres dan jangan dilama-lamain lagi. Once the objective is already complete, end the meeting right away gitu. Jadi intinya adalah kita jangan terpaku sama tools yang kita pakai, which is calendar is our tools to make our schedule. Tapi kayak kita pakai tools ini buat membantu scheduling kita instead of kayak kita yang terpaku kayak gitu. Nah, yang terakhir ini 10% rule, which is personally I think ini rule yang paling penting dan paling efektif juga. Jadi 10% rule ini adalah semua partisipan di dalam meeting should be expected to contribute speaking at least 10% of the time. Jadi semua tuh harus contribute ke meeting. Kalau misalnya kamu nggak bisa contribute at least 10% of the meeting, ya udah please politely decline this meeting. Atau misalnya tentang kayak tadi tentang one to many sharing, ya udah kita bisa bikin recording aja, recording tentang sharing sesuatu, terus kita share, mereka nonton karena mereka emang cuma mau consume the kontennya aja gitu, nggak perlu datang, which is save your time. You can make your time untuk bikin deep work or any individual work lainnya kayak gitu. Nah, selain itu juga itulah gunanya kenapa di setiap meeting semua orang harus punya role. Jadi kayak di gambar ini nih, kayak roles, no role, no entry. No role, no entry. Jadi kayak kalau lo nggak punya role di sini, nggak tahu apa yang mau di-contribute, just don't attend the meeting. Mungkin minta recordingnya aja atau kayak gimana kayak gitu. Atau yang kedua, kita sebelum datang ke meeting, at least kita tuh udah punya pertanyaan-pertanyaan apapun atau apapun yang kayak kita mau kayak kasih feedback kayak gitu sebelum meeting. Jadi kayak meetingnya juga berkualitas dan kontennya juga udah dipikirin, bukan yang kayak question on the spot kayak gitu. Alright, ini kita udah bahas tentang 8 roles of effective meetings. Mungkin sebelum kita lanjut ke minutes of meeting, bisa ke Q&A dulu kali ya, Mas Rizky, Mas Mar. Oke, thank you Mas Raffi. Padat tuh ya, 8 ini ya, tips and trick gitu ya dalam menjalankan meeting ya. Menarik banget ya. Hal-hal kecil tapi bisa berdampak ke efisien rapat meeting ke lebih banyak hal. Jadi nggak meeting untuk hidup dan hidup untuk meeting terus-terusan ya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya terlebih dahulu ke Mas Raffi, bisa di chat, atau yang mau speak up juga bisa langsung open mic ya. Santai aja karena nih ngoprot gitu ya, ngobrol-ngobrol produk. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain nanya ya, Mas Raffi ya. Menarik sih itu tadi tadi sempat ada yang pre-work ya. Jadi kita siapin materinya dulu gitu ya untuk di-share ke peserta meeting gitu. Mungkin sedikit pertanyaan, Mas. Kalau gimana ya cara kita membuat
peserta meetingnya itu mau baca materi meetingnya terlebih dahulu gitu? Oke, itu pertanyaannya menarik banget karena sering banget kejadian kan, kayak kita share materinya udah dari lama-lama, udah dari 1 hari yang lalu, terus taunya waktu kita mulai call-nya, oh di mana sih linknya kayak gitu kan, link materinya kayak itu tuh hal yang frequent banget. Tapi in my personal opinion, sebenarnya it's a problem of culture building gitu. Jadi kayak we need to make a culture kalau misalnya pre-reading tuh hal yang emas kayak gitu. Pertama caranya apa? Mungkin kayak kita bisa frequently ini udah paling obvious lah, kayak kita frequently remind ke teman-teman members of meetingnya, oh please dong baca dulu pre-reading materialnya. Jadi kayak kita cuma punya waktu 30 menit ini khusus dari Q&A. Jadi mungkin kita juga bisa highlight kalau misalnya oke, kita meeting besok tuh cuma 30 menit dan kita nggak akan punya waktu buat nge-share materinya. So please read the pre-reading materialnya dulu sebelum ini, kayak gitu. Which is kalau misalnya orang udah punya kayak time constraint kayak gitu, mereka akan terdorong untuk kayak baca materinya dulu kan. Tapi lagi-lagi it's more of culture building habit. Jadi bukan hal yang kayak satu kali dan kita bakal this kind of problem clear, tapi kayak hal yang harus kita ulang berkali-kali kayak gitu. Tapi kalau yang kedua, misalnya kejadian kayak gini under our team gitu, itu kan kayak kita bisa sebenarnya personally tanya gitu kan, kayak kenapa lo nggak baca dulu gitu kan, if it's our peers atau apa, kayak jelasin aja kayak gitu. Atau yang ketiga, it's a tricky trick. Jadi kayak invite aja some of our managers yang biasanya suka nanya-nanya kayak gitu. Jadi ketika salah satu membernya yang nggak baca pre-reading material, ketika dia ditanya kayak, oh it's our fault, kayak kenapa sih kayak kita nggak baca dulu gitu kan. Jadi ada efek lain kali harus baca dulu gitu. Oke. Bicara tentang kultur berarti kan lanjutannya mengenai budaya ngaret, Mas. Mungkin ada tips untuk di meeting kan di Indonesia sendiri kan terkadang budaya ngaret sangat banyak ya. Betul. Kalau menurut aku at the first place, meeting tuh udah kalau ngaret itu kan kayak we didn't really value other people time. Kalau kita balik ke work efficiency yang tadi gitu kan, kalau kita save other people's time, impact-nya tuh multiplies gitu kan ke team members yang lainnya. Jadi kalau I think kalau misalnya members dari meetingnya itu nggak terlalu krusial, kayak ya udah let's go on with the meeting kayak gitu. Tapi kalau misalnya belum, ya again kayak itu culture building kan, kita tanyain lah kenapa kayak gitu-gitu sih. Kira-kira gimana nih Mas Reski? Aman. Emang nyebelin banget kalau ada yang budaya ngaret, soalnya kan tetap harus kita ngulangin ya. Ibarat kata kan kalau daripada berobat lebih baik mencegah. Tetap aja kita kalau di posisi meeting kan kita posisi tetap harus mengulangi daripada mengkoreksi pekerjaan dia di next. Ya kan? Ya. Atau sebenarnya gini, misalnya kita meeting tuh punya 5 topik gitu kan. Kan kita nanti bakal bahas nih tentang minutes of meetings. Terus kayak kita listing out, salah satunya itu ada kayak listing out topik-topik apa aja yang kayak bakal kita bahas. Ya udah, dan setiap topik tuh harus punya PIC kan minimal. Kita bisa start the topics yang kira-kira dengan jumlah members gini kayak kita bisa go right away kayak gitu. Ternyata PIC-nya ada, ya udah kita lanjut dulu aja dengan topik yang ini. Switching schedule gitu-gitu. Dari Max mungkin ada pengalaman Ya, Mas, menyebalkan di meeting-meeting. Pasti ya, apalagi kan meeting, sebetulnya gini sih, kalau dulu kan waktu zaman kita sebelum pandemi itu, meeting kan offline ya, maksudnya memang butuh waktu kan untuk
berjalan dari satu tempat ke tempat lain gitu. Misalnya meetingnya di lantai 11, terus meeting berikutnya di lantai 13, pasti akan ada waktu tuh tunggu-tungguan. Nah, yang bingung adalah even setelah sering meeting online, tapi masih juga gitu ya. Maksudnya ada yang ngaret juga gitu kan. Nah, biasanya memang nggak tahu sih ya, belum ketemu sih di tempat lain. Tapi kalau misalnya di kantor itu pakainya Microsoft Teams. Jadi kalau di Microsoft Teams itu kita ada menu untuk panggil sih. Jadi ya pokoknya begitu waktu meetingnya mulai, kita ini tuh langsung coba di polling tuh ke semua orang yang ada di situ untuk ya udah nih, lo perlu jam ke meeting yang ini nih gitu. Nah, tapi memang kalau misalnya kayak Zoom atau kayak nggak tahu ya, kalau kayak Google Meet gitu ada nggak fitur itu gitu. Cuman ya biasanya jadinya di japri satu-satu sih pakai WhatsApp. Nggak tahu ada nggak ya? Kayaknya nggak ada deh kalau di Nggak yang deh. lain. Tapi itu bagus banget sih, karena Microsoft Teams itu kan nyambung antara call sama ini. Kalau yang pakai Google Meet rata-rata mungkin Slack terus kayak nggak nyambung. Oh iya benar. Iya, iya. Sama mungkin ya kalau ini sih ya, maksudnya kalau kita di posisi yang terpaksa harus ngaret nih, misalnya kayak kita jadinya perlu delay berapa menit sebelum jam, ya kita better ini sih permisi dulu gitu ya. Jadi ibaratnya kayak kita akan telat 5 menit gitu ya. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau tanya, bisa raise hand mungkin ya. Open mic kayak tadi. Halo Kak, Iya, halo Vincent. kalau dari aku ya, pengalaman aku, yang paling sulit dari meeting ini sih, terkadang kan meeting zaman sekarang itu kan sudah berubah ya, dari yang meeting satu orang ngomong biasa menjadi workshop gitu, yang dimana kayak ngambil satu apa sih tuh, yang colored paper itu, yang kertas warna kecil-kecil itu, atau pakai Miro gitu, itu semua diskusi di sana gitu supaya interaktif. Tapi masalahnya adalah sering nggak sih terjadi kalau mungkin di pengalaman kakak gitu, kayak karena mungkin keseringan meeting atau nggak cukup waktu untuk riset gitu, jadi ujung-ujungnya meetingnya pas udah ngumpul banyak juga yang belum siap gitu, karena emang mungkin mereka kurang waktu atau gimana gitu, terus jadinya meetingnya juga jadinya nggak produktif gitu. Kira-kira emang harus kedisiplinan dari anggota sendiri-sendiri, atau ada nggak sih cara menangkal hal seperti itu? Menarik pertanyaannya. Jadi itu awal mulanya tuh gara-gara dari schedule-nya dia di awalnya juga udah penuh gitu kan. Nggak ada waktu buat baca pre-reading material, bener gak? Nah iya. I think kalau kayak gitu lebih ke balik lagi ke diri sendiri sih sebenarnya. All this pre-work, pre-reading kayak itu tuh more of culture problem, balik lagi kan. Jadi kayak we can have hour of time buat baca, mungkin kan kayak baca materialnya juga. Oh iya, jadi orang yang buat bikin pre-reading materialnya juga harus concern sama orang members dari meetingnya juga. Jangan sampai kayak kita kasih nih material yang isinya 50 halaman. Orang juga malas kan bacanya. Kayak kita bikin materialnya juga yang sesingkat dan sepadat mungkin. Atau misalnya ketika nge-share nih, misalnya di Slack atau misalnya di Microsoft Teams, ketika kita share materialnya, kita juga bikin kayak TLDR-nya atau long didn't read. Terus summary-nya apa? Misalnya mungkin jadi 4 atau 5 poin kayak gitu. Jadi kan kayak, oh udah baca kayak gitu. At least ada gambaran. Kalau Mas Mark, Mas Rizky, ada pengalaman nggak nih sebenarnya? Kayak orang-orang tuh nggak baca tentang materialnya. Sering kali sih biasanya. Tapi mengenai meeting ya, biasanya kan ada agenda yang ditentukan gitu ya. Itu lebih ke
banyak yang miss ke problem solvernya sih, ke metode meetingnya seperti apa gitu. Misalkan kita mau bikin event apa gitu, pasti kan harusnya kan yang diselesaikan dari outputnya kan pitching solutionnya apa gitu, sama value apa tim eventnya yang ditunjuk siapa gitu, bukan malah membahas problem-problem yang belum terjadi gitu kan. Ada miss seperti itu mungkin ya akhirnya, karena emang belum baca dari. Oke, kalau dari gua sih mungkin ini kali ya. Bener sih yang pre-work ini penting gitu ya. Tadi mungkin kalau banyak miss segala macam, akhirnya jadi ngalor gitu ya Mas Febri ya. Maksudnya ya. Iya. Nah, nggak tahu ya apa mungkin itu objektifnya kali yang belum jelas ya Mas Raffi ya. Iya. Bisa jadi gitu juga ya. Objektifnya nggak jelas, terus nggak ada single decision maker kalau misalnya lama biasanya kan. Iya gitu sih. Nah, oke, menarik ya diskusinya, makin ini ya, makin hangat nih. Oke, nah sebelum lanjut, mungkin ini ya Mas, maksudnya apa kayak berarti kan sebetulnya kan kita pengen tahu gitu ya, gimana sih sebetulnya kayak komponen apa aja sih yang perlu kita tulis gitu ya, misalnya kayak di meeting itu kita perlu kasih tahu apa aja highlightnya, minutes of meetingnya kayak gimana gitu. Nah itu tadi kayaknya sempat ke intip gitu ya, materi selanjutnya seperti apa. Nanti mungkin bisa dijelasin. Tapi buat sekarang ini ya teman-teman ya, kita akan kasih polling gitu ya. Nanti pollnya diisi supaya nanti bisa ini ya, bisa dapat sertifikat juga dari ngobrol ini gitu. Hopefully setelah dapat sertifikat teman-teman bisa jadi membuat meeting yang lebih berhati mulia. Oke, silahkan Fadira pollingnya. Oke, udah aku launch ya Kak ya. Udah muncul. Ada waktu berapa menit untuk isi pollingnya? Boleh sambil lanjut aja kok. Meeting minutes. Iya, kita sambilan aja. Oke. Oke. Yaudah sambil nunggu teman-teman isi. Oh tuh, ada yang mau tanya dari Mbak Indah. Tunggu. Thank you kok, thank you Mas Raffi. Ini mau nanya aja sih, karena kan relate sama sejak pandemi gitu ya. Tadi yang dibahas sama Mas Raffi itu kita suka meetingnya itu lebih ke online gitu. Dan kalau dari pengalaman pribadi nih misalnya, dan nggak tahu nih beberapa event, maksudnya meeting-meeting lain juga kan itu kan suka open cam juga ya. Tapi kita suka melihat nih partner meeting kita tuh suka main handphone, or ketika dalam suasana meeting pun kadang makan gitu tuh. Gimana sih menurut Mas Raffi tuh cara, kan gini, maksudnya maksudnya kan kadang ada waktu ketika kita meeting dengan klien dan itu meetingnya itu adalah meeting requirement gitu, gathering requirement gitu kan, yang mana kan di situ butuh fokus, tapi ternyata partner kita itu yang ya kan kalau main handphone juga kan pasti kelihatan kan gitu loh. Itu gimana sih kira-kira solusi dari Mas Raffi sendiri, karena itu kan termasuk kayak menghadapi someone tapi tentang soft skill-nya, tentang manner lah ya gitu kan. Itu juga kan termasuk kesalahan sih, ya nggak sih Mas Raffi? Menurut Mas Raffi gimana? Atau Komark dan yang lain. Thank you. Oke, makasih pertanyaannya Mbak Indah. Ini kayaknya dari pengalaman pribadi banget ya. Iya benar. Oke, sebenarnya kayak it's a matter kayak kita aware nggak sih sama surrounding kita. Kayak ini tuh meetingnya buat apa, objektifnya tuh kemana. Kalau misalnya kayak sama tim sendiri,
Terus kayak goalnya discussion yang sebenarnya cukup santai. Sebenarnya ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tapi sebenarnya lebih ke efektif atau nggak efektif kayak gitu kan. Personally, kalau aku sih mikirnya tentang makan saat meeting tuh kayak it's not a problem as long as the discussion still going on, still effective, quality of the content juga bagus di meetingnya. Tapi kalau misalnya tadi case-nya adalah kita di depan klien, well, it's obvious kayak ya itu kan nggak polite juga buat kita depan klien kayak makan sambil kayak or at least kalau misalnya udah full banget nih schedule-nya, please turn off your kamera gitu kan. Kalau misalnya udah nggak bisa lagi kayak gitu sih. Tapi kalau soal main HP, kayaknya itu udah why you join the meeting at the first place gitu nggak sih? Kalau misalnya main HP artinya kan pertama dia nggak menghargai waktu dari meetingnya juga. Yang kedua her concern of the content dari meetingnya juga sebenarnya artinya nggak terlalu impact ke kerjaannya juga kan. Which is back to the previous rules kayak 10% rules tadi. Ada nggak sih sebenarnya yang mau lo contribute ke meetingnya buat di sini? Jadi kalau misalnya nggak ada, please politely decline gitu. You can still have the recording of the meetings juga kan, kayak gitu. Jadi kayaknya yang bisa nge-solve itu tuh kayak tadi 10% rules tadi itu sih. Jadi as long kayak lo bisa contribute, regardless kalau misalnya di tim sendiri mau makan mau apa, at least our objective is reach kayak gitu sih. Dan discussion-nya keeps going on gitu. Kalau dari Mas Rizky, Mas Mark gimana nih? Ada nggak tuh members? Sumpah kocak banget sih tadi pertanyaannya sampai ngakak sendiri. Setuju sih ya, maksudnya apa? Tadi yang terakhir tuh yang Mas Raffi bilang gitu sebetulnya kayak yang penting objektifnya deliver gitu kan. Nah saat objektifnya itu deliver, nah dalam case yang tadi Indah bilang itu kan sebenarnya objektifnya adalah supaya si klien happy sama kita, istilahnya pakai service kita atau istilahnya dia bisa kayak istilahnya apa ya, membuka lah sebetulnya yang kita butuhin tuh seperti ini gitu kan. Nah tapi kan dengan sikap kayak makan during meeting atau main handphone during meeting itu kan bisa jadi ya si klien akan ngeliatnya berbeda gitu kan ya. Selama orangnya aware gitu ya dengan kondisi istilahnya objektifnya tadi apa, itu harusnya nggak terjadi seperti itu sih gitu. Nah tapi mungkin ada juga faktor kayak ya itu ya tadi yang salah satu materi ya Mas Raffi tadi ada yang time box gitu kan, 30 menit atau 1 jam. Nah itu bisa jadi apa kayak konteks meetingnya sendiri ini enggak sih, maksudnya kayak longer dan dari seharusnya lah gitu ibaratnya. Nah jadi itu mungkin yang perlu dipertimbangkan juga ya, maksudnya waktu ketemu klien meeting, misalnya meeting sama klien kayak ya kita perlu remind sih ya, memang kalau misalnya kayak junior tanpa ini ya, maksudnya kayak junior atau intern gitu ya. Nah ya kita bisa bilang sih maksudnya bahwa ini 1 jam ini fokus ya, jangan doing anything gitu, atau even bisa juga kita kasih tugas untuk bikin momnya, jadi dia juga bisa fokus untuk ngikutin discussion-nya gitu ya. Benar banget. Dari Febri mungkin? Tapi untuk di kondisi tertentu kan kalau di sebelum pandemi ya, ada case di mana kita meeting sama klien itu sambil makan. Misalkan kita ke mall atau ke cafe gitu kan, mungkin itu masih ke bawah tapi medianya berbeda mungkin ya. Itu mungkin harus di-clearkan dulu sih untuk etika di entertain with client dengan meeting yang lebih objektif, goalnya berbeda mungkin ya.
Iya, jangan-jangan lunch meeting ya. Iya. Lunch meeting. Oke, tadi kan Komar sempat mention juga tentang mungkin bisa dia kasih tugas buat jadi yang nulis MOM-nya gitu kan. Nah ini relate sama topik di sini juga. Jadi ketika kita buat minutes of meeting, basically ada 2 roles yang jadi kuncinya kayak gitu. Yang pertama ada meeting owner ya. Jadi kayak siapa yang bakal nge-lead meeting ini di meeting nanti. Terus yang kedua kayak siapa sih yang bakal fill out this agenda juga kayak gitu. Jadi ketika kita meeting notes-nya. Jadi ketika kita lagi diskusi, kita mungkin bisa assign orang yang nggak terlalu mungkin yang nggak terlalu banyak bakal contribute ke meetingnya dari segi suaranya, mungkin bisa diminta bantuan untuk nulis meeting notes-nya kayak gitu. Nah, mungkin kita lanjut ke minutes of meeting aja kali ya, bahas dari awal sampai akhir. Nah, tadi kan kita bahas tentang pre-work, ketika during meeting sama post meeting. Nah, kalau pre-meeting, sebenarnya ini aku ada template buat minutes of meetings yang sebenarnya nggak harus exact kayak gini, tapi kayak ini tuh cukup membantu. Nah, yang perlu kita isi sebelum meeting itu dari nomor 1 sampai 5. Apa aja sih? Yang pertama, clear objective. Objektifnya itu apa aja? Jadi, balik lagi ke rules yang tadi. Kalau misalnya objektif ini udah beres, oke, it's end of the discussion kayak gitu. Yang kedua, siapa yang bakal attend meeting ini? Siapa yang bakal kita invite? Terus kita tulis juga role-nya dia di sini apa, sebagai apa. Nah, terus yang ketiga, if it is a recurring meeting, jadi kita juga bisa tulis previous actionables-nya apa. Jadi sebelum kita mulai ke topik utama, kita bisa bahas actionable kemarin apa, terus kita review lagi, oke, deal, terus kayak baru kita lanjut ke topiknya. Terus yang keempat, tentang materialnya. Ini yang tadi kita bahas juga kan berkali-kali kayak gimana nih kalau orang nggak baca materialnya, karena material kan kita simpannya di sini doang. Nah, kita bisa kayak share juga ke grup chatnya atau kayak gimana kayak gitu. Terus nomor 5 adalah agenda decision issues. Ini berkaitan dengan time box yang tadi. Jadi kayak topiknya apa aja, misalnya topik nomor 1 tentang timeline product release. Time allocation-nya berapa menit, PIC-nya siapa, kayak gitu. Misalnya PM-nya. Terus yang kedua, misalnya kayak dari segi tim marketingnya, sebelum product release, udah share awareness-nya atau belum, kayak gitu-gitu. Topiknya apa, PIC-nya siapa, and so on, kayak gitu. Jadi kita jelas. Kalau misalnya tadi sempat pertanyaan dari Mbak Inek, gimana sih kalau ada yang makan? Mungkin sebelum dia go into her main topics, or his main topics, mungkin bisa kayak align juga nih sama timeline-nya. Kayak gitu. Terus ini meeting notes ya, ini obvious buat bahas semua poin-poin penting ketika kita during meeting. Nah ini nomor 6 ini yang kita isi ketika sedang meeting. Tugasnya si scriber ini. Nah yang ketujuh ini action items. Dan ini tuh penting banget. Kenapa? Karena biasanya tuh kayak kita, udah kita discuss kayak gini, meeting beres, kelar, terus kayak kita, terus ngapain? Nah itu kan jadi kadang-kadang ada yang bingung kayak gitu kan. Terus kayak kita lupa decision-nya apa. Jadi kayak kita tuh tulis dulu action item-nya apa dan siapa yang harus ngelakuin action item itu siapa. Who's responsible for this task. Terus due date-nya kapan. Jadi jangan sampai kayak kita terpaku sama, jadi ke back to previous rules juga. Jangan sampai kita terpaku sama meeting selanjutnya minggu depan. Jadi this action item buat minggu depan aja, nggak kayak gitu. Tapi kayak kita sesuaikan dengan urgency of the business as well. Gitu. Nah, mungkin buat minutes of meetings, kita segitu. Mau ada pertanyaan dulu nggak nih? Buat teman-teman ada yang mau tanya? Ntar diambil sama kita terus ya pertanyaannya Mas Fakri.
ada yang mau resend atau diklik di kolom chat. Atau misalnya mau sharing-sharing, oh kalau misalnya di tempat gue minutes of meetings-nya ada section ini gitu. Boleh banget tuh sharing. Oke. Sambil nunggu yang lainnya Mas ya. Palingan ini sih mau tanya ya. Kan sebetulnya kan kalau sekarang gitu apalagi meeting online tuh kan bisa ke banyak orang gitu ya. Maksudnya kayak oh nih butuh bagian dari macam-macam lah, misalnya kita perlu discuss sama finance, discuss sama marketing dan seterusnya gitu ya. Nah kalau peserta yang diajak terlalu kita merasanya kayak kan sekarang mah invite aja gitu ya, mau 10 orang, 20 orang, 30 orang bisa gitu kan. Nah tapi ada batasan nggak sih sebetulnya peserta yang mau diajak berapa banyak gitu. Terus abis itu kita perlu bagi nggak sih meetingnya ke beberapa sesi atau bisa dimasukin ke dalam 1 minute of meeting kayak gini semua nih. Menarik. Ini kejadian karena kita udah masuk ke semenjak pandemi udah banyak meetingnya online ya. Jadi kayak kita udah benar-benar nggak ada batasan, bisa kayak puluhan, ratusan kayak gitu kan. Nah, sebenarnya kalau dari opini aku, sebenarnya nggak ada batasan tertentu kayak yang efektif tuh berapa orang sebenarnya jumlah attendees kayak gitu. Tapi yang pasti adalah mungkin nggak tiap orang yang di-invite itu contribute to 10% of this meeting kayak gitu. Kalau misalnya enggak, dia cuma pengen consume the meeting, ya udah kita bikin meetingnya recorded aja. Dan misalnya kita butuh buat banyak orang yang bisa di-share. Orang yang emang benar-benar mau nanya, join. Kalau misalnya enggak, ya udah share, nonton recording aja kayak gitu. Tapi bukan artinya batasan kayak ini nggak usah di-invite kayak gitu sih. Itu lebih ke self awareness-nya aja. Kalau dia nggak bisa contribute, ya udah nggak usah join. Nanti kita baca kontennya. Tapi kalau misalnya ada yang mau ditanyain, oke join gitu. Terus kalau misalnya dibagi, mungkin kalau perspektif aku kayaknya enggak, karena kan kita udah ada nih tendensi siapa, terus responsible buat apa, dan dia harus buat tahu apa aja. Jadi kayak takutnya malah kebagi-bagi piece of information-nya gitu. Jadi information ini cuma ke seorang ini, kayak dia main objective of this meeting tuh nggak dapat jadinya buat ke semua orang gitu. Jadi sebetulnya rekomendasinya tetap jadi satu ya, supaya informasinya tersampaikan semua gitu ya. Dari Mas Febri mungkin ada yang mau ditambahin? Kalau aku sih biasanya ya, kalau dari tim marketing gitu, kita bedain aja sih. Mungkin kita pembahasannya tentang sales, penjualan berapa untuk bulan ini, itu lebih ke sales aja yang meeting, biar nggak waiting time sama killing time doang. Terus tapi kalau diperlukan sebagai suatu divisi, baru mungkin kita baru invite semuanya. Mungkin gitu sih, lebih ke peruntukannya seperti apa. Seperti itu. Kalau dari Komax mungkin ada pandangan yang lain. Nah iya sih, sebetulnya justru ini yang kejadian gitu ya, sering kejadian adalah kayak kita udah invite nih misalnya orang ya karena gua kerja di bank kan banyak urusan sama bagian manajemen risiko, terus habis itu legal, terus habis itu kepatuhan dan sebagainya lah gitu. Nah kadang-kadang tuh ada tuh yang kelupaan aja yang diundang, misalnya kita lagi ngomongin apa, oh orang prosedurnya lah lupa diundang, terus habis itu orang finansial lupa diundang, akhirnya kita jadi mesti kayak atur meeting lagi, terus ngejelasin lagi gitu. Memang jadinya nggak efisien sih. Jadi agree tuh sama rekomendasi Mas Raffi, seharusnya ya dikumpulin jadi satu gitu ya. Apalagi sekarang kan lebih mudah gitu, karena udah bisa online. Iya. Atau kalau misalnya kejadiannya lupa, bisa kita share aja recordingnya kali ya.
Nah, iya. Jadi tahu kayak kronologisnya kenapa nih tiba-tiba ditanya. Berarti hal seperti itu perlu dimasukin ke minus time of meeting nggak? Perlu sih harusnya karena kita emang nggak sengaja miss gitu kan. Ya. Kalau kemarin Mas Mark, kalau misalnya kejadian kayak gitu biasanya gimana? Atau ditanyain lagi terus kayak kita ngulang meeting atau gimana? Biasanya sih nah ini pentingnya MOM kali ya. Memang itu jadinya dimasukin sih, apalagi kalau sampai ada action item yang ke mereka ya. Misalnya kayak kita udah ngomongin flow produk segala macam gini gitu, ternyata orang prosedurnya lupa gitu ya, diinfokan. Nah itu kita bisa kasih momnya gitu, pasti kan ada action itemnya tuh, artinya mereka mesti buat prosedur kan gitu. Nah tapi ya kita japri lah baik-baik gitu ya, ibaratnya karena kelupaan. Mungkin itu salah satu solusinya bisa kayak gunanya ini nih PIC di setiap topik. Jadi kayak kita tahu kalau kita membahas ini siapa sih yang biasanya ada di topik-topik kayak gini gitu kan. Jadi kebayang. Oke, ini Vincent juga share di chat kalau meeting di tempatku jadi lebih kesempatan untuk bagi tugas sih. Jadi kalau hari Rabu meeting dapat reporting, lalu masalah ditemukan. Jadi jadikan tugas dibagiannya nanti di update-nya hari Senin. Oke, jadi benar-benar kita udah by business urgency ya, nggak kayak kita meetingnya hari ini dikerjain kapan kayak gitu ya. Kalau dari curhatan pribadi aku yang ribet paling ini sih kalau sebagai product manager. Misalkan divisi apa, reporting apa gitu, terus kan biasa mereka reporting ya, kayak mereka menemukan sesuatu gitu. Terus kita sebagai PM pasti komunikasi atau product owner gitu, komunikasi sama divisi tersebut kayak, oke, itu kita masukin dulu ke backlog, tapi apa yang kamu mau prioritaskan gitu. Terus udah prioritaskan, nanti dijadiin tugas, terus kasih deadline kan ya. Cuma kalau yang pusing pasti kalau seorang product manager pegang banyak, terus berkomunikasi dengan banyak divisi, susah remember semuanya sih. Kayak pikirannya kayak berserakan gitu, uncluttered. Tiap kali ada meeting sama yang lain suka kelupaan gitu satu hal sama yang lain gitu. Tapi kalau sejauh ini paling gitu sih, kayak ada masalah apa didiskusikan, terus masalah itu dijadikan tugas, terus ditentuin deadline-nya kayak gimana, kayak kamu sanggup ini apa enggak 10 hari atau apa, itu dibagikan. Paling gitu aja sih kalau sharing aku. Oke. Nah, it depends kan backlog grooming ya, berarti ke backlog groomingnya harus menyeluruh atau enggak gitu. Yes. Seru ya, ini materi yang ngomongnya sih soft skill gitu ya, tapi kalau tidak dijalankan dengan baik, musuhnya bisa banyak gitu ya di kantor. Iya. betul banget. Oke. Mungkin ada lagi pertanyaan yang mau diajukan. Dikit deh Mas Raffi. Ini pasti teman-teman juga relate juga nih ya. Misalnya nih kalau ada ajakan meeting gitu ya, dari atasan kita atau BOD kita gitu ya, tapi kita merasa sebetulnya ini nggak relate nih gitu sebetulnya sama kita gitu ya. Nah itu ada tips nggak gimana cara kita istilahnya menolak meeting itu baik-baik lah gitu? Ini kejadiannya sering banget sih ya, sangat typical problem gitu. Kayaknya kayak hampir semua orang pasti bisa mengalami ini. Mungkin yang pertama kayak kita bisa baik-baik tanyain kayak role kita di meeting ini tuh sebagai apa. Terus kayak how can I contribute to the meeting. Mungkin bisa kita tanyain balik kayak gitu.
Pertama, it's a big plus karena how your leader see you, jadinya kayak lo ini orangnya concern banget nih sama project ini, karena nanya kayak gimana nih cara saya contribute sama ini kayak gitu kan. Terus yang kedua, kita juga bisa membayangkan kayak mungkin cuma segini doang butuhnya. Nah nanti kalau misalnya kita udah tanyain dari pertanyaan itu, bisa ditanyain nih kayak kalau menurut saya sih kayak gini-gini aja. Terus kayak kita bisa tie up ke schedule kita, misalnya tapi kita ada bentrok sama deep work kayak gini, jadi kayak be transparan sama schedule-nya kayak gini. Gimana kalau saya contribute-nya dengan gini. Jadi at least bukan kayak kita menolak, tapi kayak kita memberikan kontribusi dengan cara lain kayak gitu. Misalnya emang kalau nggak relate banget, ya itu udah jelas. Leadernya bakal jawab apa, BOD-nya mungkin kayak buat apa, atau kalau cuma buat consume the content, gimana kalau misalnya kita baca materinya aja kayak gitu. Kayak be transparent aja sih harusnya, karena transparansi gitu kan kita jadi jelas, sama-sama jelas. Cuma satu poin problemnya adalah keberanian buat tanya kayak gitu, ya nggak sih? Which is I think kalau if I was in their position and get those kind of treatment, kayak ditanyain kontribusi kayak gitu-gitu, it's a good thing for him juga sih, dengar respon kayak gitu. Iya. Setuju ya, sebetulnya jadi yang bikin dengkul gemeter itu kan, aduh ini yang ngajak siapa gitu. Keberaniannya itu kan. Keberaniannya. Tapi agree sih, itu transparansi, dan maksudnya kalau misalnya teman-teman bisa ngelatih itu poin plus juga ya. Oke. Dira. Raisan. Oke, aku boleh nanya juga nggak nih ya? Wah, sekalian, ayo boleh. Oke, boleh ya. Oke, jadi mau tanya sih ke Mas Raffi, Mas Rizky, dan Komar juga. Kalau misalkan kan ada beberapa company itu yang ada daily stand up-nya gitu kan ya, setiap hari gitu ada update-an. Nah, menurut Mas Raffi, Mas Rizky, dan Komar ini, kalau untuk anak intern atau junior, itu kapan sih waktu yang tepat untuk join ke daily stand up ini? Apakah di hari pertama mereka join udah harus langsung ikut daily stand up gitu atau gimana? Karena kan kadang bingung kan, kayak kita baru join nih tapi udah dengerin updatean dari teman-teman yang udah join sebelumnya kayak gitu. Gimana tuh? Kalau dari aku, sebenarnya ada daily stand up aja, we should really ask kayak sebenarnya perlu nggak sih kayak kita bikin call daily stand up gitu kan. Kayak sebenarnya kita bisa kayak buat kayak gini aja, kayak what I've worked today, I'll be working today kayak gitu. Tapi kalau konteksnya ini udah kejadian dan intern kan nggak mungkin change the culture kayak gitu-gitu. Kayaknya setelah dia mendapatkan onboarding yang baik, kayak tergantung kayak seberapa banyak info yang harus dia dapat gitu kan. Kalau udah dapat onboarding kayak basic knowledge yang udah udah cukup, mungkin bisa di invite ke daily stand up, or at least misalnya buat kita pakai ini, nggak apa-apa kita jadiin call aja nih daily stand up hari ini, bukan di chat aja, tapi untuk memperkenalkan kita punya newcomers kayak gitu, karena itu kan kayak biar orangnya juga lebih personally lebih dekat kayak gitu kan. Kalau misalnya case-nya online nih, jadi kayak bisa on cam terus kayak gue intern di sini, atau misalnya newcomer di sini, terus bakal working under siapa, role-nya apa, responsibilities-nya apa, kayak gitu-gitu. Jadi bisa dijadikan sarana itu juga sih. Oke, berarti kalau untuk intern atau junior tuh lebih baiknya diberikan onboarding terlebih dahulu ya Mas ya, sampai emang sekiranya details atau ya kebutuhan untuk daily stand up-nya itu juga bisa kayak diinformasikan terlebih dahulu gitu, baru ketika mereka siap baru akan di-invite ke daily stand up gitu ya. Betul.
Kalau enggak dia nggak akan ngerti apa-apa gitu sih. Iya sih, bener sih. Ini jujur sih dari pengalaman juga, soalnya kayak waktu baru join udah di-invite ke Daily Stand Up, dan kayak, aduh ini bahas apa ya, kayak ini aku tuh harus ngerti atau enggak sih gitu. Kayak takut juga kan baru masuk, tapi takutnya nanti udah ditanya kayak ini apa, atau kayak kamu udah paham atau belum gitu-gitu sih. Gitu, makanya aku mau nanya aja sih tadi kapan waktu yang tepatnya gitu. Oke deh, thank you Mas Raffi untuk jawabannya. Oke, nambahin dikit sih palingan Fadira. Jadi ini kejadian juga sih di kantor ya. Kita itu tadinya kan involve UI UX gitu, ikut untuk daily stand up product development gitu kan. Nah, jadi itu pun bisa dievaluasi sebetulnya gitu ya. Ibaratnya sebetulnya roles dari masing-masing yang ikut join daily itu apakah benar-benar mereka harus ikut daily gitu? Apa jangan-jangan mereka justru bisa pakai waktunya untuk doing yang lain gitu kan ya. Nah, dalam case gua misalnya ternyata setelah dievaluasi, oh tim UI UX itu sebetulnya nggak terlalu butuh ada di daily stand up, kecuali ada pertanyaan dia sama QA gitu misalnya, which is itu bisa kejawab juga kadang sama PM-nya kalau ada yang perlu further gitu ya. Nah, baru istilahnya UI UX-nya akan dipanggil gitu sih. Jadi ya waktu si UI UX-nya itu bisa dipakai untuk yang doing research atau apa gitu. Mau nambahin sedikit ya. Mungkin relate juga sempat kejadian di aku secara pribadi ya. Waktu magang emang insecure juga sih, takut-takut gitu, masih ragu-ragu dengan kemampuan sendiri kan. Tiba-tiba udah dilibatin, udah pembahasan yang tiba-tiba dalam gitu. Gitu banget. Waktu itu sih lebih ke udah dengerin aja sih. Dengerin aja eh, nanti tiba waktunya kita bisa kontribut kok. Setelah beberapa bulan kita adaptasi. Mereka juga masukkan kita di tim intern kan, pasti udah tahu kita masih perlu adaptasi kan di beberapa week pertama atau kedua gitu ya. Jadi tips untuk teman-teman yang masih fresh graduate, gak apa-apa, dengerin aja dulu. Nanti ada waktunya kok kita bisa kontribut di daily stand up. Oke. Thank you Komark dan Mas Rizky untuk sarannya. Thank you. Oke, masih ini ya, sebetulnya masih banyak cara untuk improve ya sebetulnya berarti ya, untuk gimana kita bikin meeting yang lebih baik. Tapi ini sayangnya waktunya juga udah ini kali ya teman-teman ya, udah mendekati akhir acara. Mungkin buat menutup ada ini nggak Mas Raffi, ada yang mau di-conclude atau yang mau disampaikan terkait topik hari ini? Jadi in conclusion sebenarnya masalah efektif dan gak efektif meeting itu back to a culture problem satu itu. Jadi kayak how we make a good culture in meetings kayak gitu kan. Karena banyak banget sebenarnya company-company yang nggak membiasakan adanya minutes of meetings gitu. Jadi kita bisa start dari hal-hal yang kecil dari tim kita sendiri, terus nanti kita bisa sharing ke bigger team kayak gitu-gitu. Yang kedua adalah how we have a mindset about meetings kayak saving other people's time gitu. Jadi kita tuh harus lebih mindful sama waktunya orang lain juga, karena kalau kita save 10 minutes of our time, it means we save 10 minutes of 10 other people's time kayak gitu. Terus yang ketiga, selalu sebelum kita buat meeting, pikiran lagi, sebenarnya kita perlu jadiin ini meeting atau enggak, kayak gitu. Dan yang terakhir, dari rules yang tadi aja sih, kayak always make a good preparation before meeting. Alright. Keren. Thank you so much Mas Raffi. Thank you juga Febri udah nemenin moderate topik hari ini. Kita balikin ke Fadira.
Oke, thank you Mas Raffi untuk penjelasannya, Mas Rizky dan Komart juga